Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang pria sebatang kara bernama Toba. Kesehariannya disibukkan dengan bekerja di ladang dan sesekali ia pergi ke sungai untuk mencari ikan untuk dijadikan santapan. Pada suatu hari menjelang sore, setelah selesai bekerja di ladangnya, Toba pergi ke sungai untuk memancing. Namun, setelah sekian lama menunggu, tidak ada seekor ikan pun yang berhasil didapatkan. Hal ini merupakan kejadian yang tidak pernah dialaminya, di mana biasanya dia dengan mudahnya mendapatkan ikan setiap kali memancing. Karena sudah menghabiskan waktu yang cukup lama, Toba merasa kesal dan memutuskan untuk berhenti memancing. Namun keputusannya tersebut diurungkan karena tiba-tiba saja seekor ikan menyambar pancing miliknya. Dia pun terkejut, menarik tali pancingnya dan mendapati seekor ikan besar yang tersangkut di mata pancingnya. Sejenak Toba mengamati ikan yang tersangkut di mata pancingnya. Dia merasa ada yang aneh dari ikan yang berwarna kekuningan dengan sisik emas tersebut. Namun dia menyingkirkan pikirannya, lalu kembali ke gubuk kecil miliknya. Sesampainya di tempat tinggalnya, Toba meletakkan ikan hasil tangkapannya tadi di sebuah ember besar, lalu menyiapkan dapurnya untuk segera menjadikan ikan tersebut menjadi sebuah hidangan yang lezat. Setelah selesai, Toba berniat untuk langsung mengambil ikan besar itu. Namun hal aneh pun terjadi. Toba tidak mendapati ikan hasil tangkapannya yang tadi di dalam ember. Namun tampak ember tersebut sudah dipenuhi oleh koin emas yang sangat banyak. Dia pun terkejut, bergegas meninggalkan dapur dan pergi menuju kamar. Ketika Toba membuka pintu kamar, dia kembali dikejutkan lagi karena melihat seorang perempuan dengan rambut panjang terurai sedang bercermin di dalam kamarnya. Perempuan itu membalikkan badan dan memandang Toba yang sedang kebingungan. Namun di sisi lain, Toba juga tengah terpesona karena paras cantik dari perempuan yang berdiri di hadapannya tersebut. Toba kebingungan, dari mana datangnya perempuan ini? Dia pun bertanya, dan perempuan tersebut mengaku sebagai ikan hasil pancingan Toba sebelumnya. Dan koin emas itu merupakan sisik yang terlepas dari tubuh ikan tersebut. Setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya perempuan itu bersedia untuk dipersunting oleh Toba dengan satu syarat. Toba harus bersumpah bahwa di selama umur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang merupakan jelmaan dari ikan. Lalu mereka pun menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki di tahun berikutnya. Mereka menamai anaknya dengan nama Samosir. Samosir tumbuh besar, dia membantu mengantarkan makan siang buatan ibunya ke tempat di mana ayahnya bertani. Suatu hari, tidak biasanya Samosir terlambat mengantarkan bekal kepada ayahnya, Toba. Ternyata, di perjalanan menuju tempat di mana Toba sedang bertani, Samosir mencium aroma sedap dari bekal yang sudah disiapkan oleh ibunya dan tidak berpikir panjang untuk memakan bekal tersebut hingga habis.
Lalu dia tersentak dan bergegas menuju ladang dan mendapati ayahnya yang sudah kelaparan. Toba pun marah setelah mengetahui bahwa bekal yang seharusnya menjadi makan siangnya sudah dihabiskan oleh anaknya. Kesabaran Toba menghilang dan akhirnya membentak Samosir dan mengatakan, "Dasar keturunan perempuan yang berasal dari ikan." Samosir menangis dan berlari untuk menemui ibunya. Samosir mengadukan hal yang telah dilakukan oleh ayahnya. Hati sang ibu sangat terluka, apalagi mengetahui Toba sudah melanggar sumpah yang pernah disebutkan sebelum mereka menikah. Setelah mendengar ceritanya tersebut, sang ibu menyuruh Toba untuk bergegas dan segera pergi mendaki bukit yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka, lalu memanjat pohon kayu tertinggi yang ada di puncak bukit tersebut. Setelah mendengar ceritanya tersebut, sang ibu menyuruh Toba untuk bergegas dan segera pergi mendaki bukit yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka, lalu memanjat pohon kayu tertinggi yang ada di puncak bukit tersebut. Tanpa bertanya, Samosir pun pergi dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh ibunya. Saat Samosir sudah hampir tiba di puncak yang di atas bukit tersebut, sang ibu pun berlari menuju sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Sesaat setelah itu, kilat datang menyambar, diikuti dengan bunyi gemuruh dan menggelegar. Dia kemudian melompat ke dalam sungai dan berubah wujud menjadi seekor ikan. Di saat yang bersamaan, air sungai tersebut meluap dan kemudian menjadi banjir bandang yang sangat hebat. Dalam keadaan tersebut, Toba tidak bisa menyelamatkan dirinya dan kemudian mati tenggelam di bendungan air yang menjadi danau tersebut. Danau tersebut kemudian dinamai Danau Toba dan bukit yang menjadi tempat Samosir berlindung dinamai Pulau Samosir.